Sini saya Wis sudah dipikir siap. iki. Saya udah pikir, Mbah. Udah saya pikir. Nek raja kala cokorku piye sampean lho? Aku sik ngesari sampean iki. Kalau cokro itu apa, Mbah? Kala cokro ku raja kanggo mateni wong. Likum satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah likum satun utufi biha harul wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat menyaksikan kembali kisah perjuangan dakwah Gus Nur Samsun. Semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Kami malam ini ada di daerah Sarangan. Ini saya dingin-dingin, ada di daerah Sarangan. Dan tempat ini yang menentukan admin saya, yang mencari admin saya. Admin saya sedang ada di mobil, tidak ikut karena saya suruh nunggu di mobil. Dan perjanjian dengan si dukun ini mengaku, tapi saya belum ketemu, tapi si dukun ini sudah ketemu sama admin saya tadi siang. Soalnya si ini telepon ke admin itu tadi pagi, ngajak pertemuan dengan saya. Terus saya menjawab iya, dilayani saja, tentukan tempatnya yang sekiranya dekat aja, yang bisa dijangkau. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun ditantang oleh seorang dukun santet yang bernama Mbah Kliwon. Sang dukun penasaran kepada Gus Nur Samsun, karena tidak ada satu orang dukun pun yang mampu mengalahkannya. Dan kini, sang dukun ingin membunuh Gus Nur Samsun dengan ilmu santetnya. Kisah ini bermula dari dukun Kliwon yang menelepon admin dari Gus Nur Samsun. Yang mana sang dukun ingin menantang Gus Nur Samsun untuk melakukan duel pertarungan hidup atau mati. Dukun Kliwon bercerita bahwa dia telah sangat sering menyaksikan konten grebek dukun Gus Nur Samsun di media sosial YouTube. Dia sangat marah. Beraninya Gus Nur Samsun mendatangi dan mengobrak-abrik eksistensi para dukun santet, meminta sang para dukun berhenti dari pekerjaannya, dan bahkan menghajar para dukun yang tidak bersedia bertobat sesuai kehendaknya. Sebagai sesama dukun santet, tentu dia tidak terima. Karena menjadi dukun itu adalah sudah menjadi pekerjaannya turun-temurun. Dia menghidupi dirinya dan keluarganya, adalah dari penghasilannya menjadi tukang santet tersebut. Selain itu, dukun Kliwon ternyata juga merasa tertantang. Sehebat apakah sebenarnya ilmu Gus Nur Samsun, sehingga banyak dukun yang berhasil dihajarnya. Bahkan, tidak ada satu orang dukun pun yang bisa mengalahkannya. Sebab itulah dukun Kliwon kemudian menghubungi Gus Nur Samsun untuk melayangkan tantangan. Dia ingin berduel menjajal kemampuan Gus Nur Samsun, dan menghentikan aksi Gus Nur Samsun agar tidak lagi melakukan aksi memberantas para dukun santet. Dan ditantang oleh sang dukun yang demikian itu. Gus Nur Samsun pun meladeni tantangan tersebut. Bahkan Gus Nur Samsun malah bersenang hati. Karena tanpa dia mencari, ada dukun yang kemudian muncul menampakkan diri. Dan berharap, sang dukun Kliwon ini bisa disadarkannya. Sebab itulah Gus Nur Samsun kemudian bersepakat, yaitu untuk bertemu dengan sang dukun, di sebuah tempat di pinggiran telaga Sarangan ini. Dan benar saja, ketika Gus Nur Samsun sampai di tempat yang disepakati, ternyata sang dukun itu sudah ada di sana menunggunya. Lalu apakah yang kemudian terjadi, setelah Gus Nur Samsun bertemu dengan sang dukun? Dan mampukah Gus Nur Samsun menobatkannya? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Saya kan sudah berjanji akan datang undangan Mbah.
Tadi Mbah sudah ketemu dengan admin saya dan menentukan tempat ini, bahkan sudah deal. Ya. Ya. Tadi sudah tanda tangan ya di atas materai ya, di perjanjian ya. Wes. Nah. Jadi nanti tidak ada tuntut-tuntutan ya. Ya. Oke. Ya. Jadi mohon maaf Mbah, saya sengaja bawa kamera karena mungkin Mbah sudah menonton video saya, sudah kan? Ya aku terus sangko YouTube sampean kuwi. Oh, jadi Ya, Mbah maka tahu. aku tak tantang gini. Berarti intinya Mbah tidak terima dengan adanya langkah saya, perjuangan saya untuk memberantas kemusyrikan gitu. Ora. Jalur geng ngene iki. Gitu. Karo sampean dhewe jalur. Ya jalurnya sendiri-sendiri Mbah, tapi saya kan bertujuan untuk menyadarkan, mengingatkan. Dan alhamdulillah kemarin malam itu saya baru pertama kali menemukan seorang praktisi dukun santet yang lembut sekali. Ya, tapi biasanya karakternya sih seperti Mbah, cuman kebetulan saya mendapatkan bertemu dengan dukun ya lumayan baik gitu kan. Ya. Sekarang begini Mbah, to the point saja. Mbah namanya siapa Mbah? Mbah Kliwon. Mbah Kliwon. Ya. Terus Mbah Kliwon ini kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari Kediri. Dari Kediri. Ya. Dan di sini saya pengen tahu Mbah, Mbah ngapain telepon saya untuk menantang? Tujuannya apa? Tujuannya saya ya Apa? pengen jajal sampean dulu. Pengen menjajal saya. Iya. Jajal apa Mbah? Ya soalnya dukun-dukun siapa bodoh kalah. Karo sampean dulu. Oh soalnya dukun-dukun Ya. banyak yang kalah dengan saya. Ora sing menang. Gak ada yang menang. Oh, Lagi tak nantang sampean. sekarang sampean nantang saya. Iya. Apa sampean wedi? Pengen mulai? Monggo. Enggak, saya nggak ada yang saya takutin Mbah. Hmm. Di dunia ini tidak ada yang saya takutin Mbah. Tidak ada yang saya takuti. Ora getun sampean kok. Oh, soal kecewa atau apa menyesal Ora itu ngosak anak bojomu. Kowe kok nak tepar. begini Mbah. Di dalam kamus saya, jangankan seperti Mbah, hukum pemerintah saja saya tentang kok Mbah. Pemerintah kalau salah saya tentang. Ya. Saya nggak takut di penjara. Apalagi dengan urusan kayak gini, saya nggak gentar sedikit pun. Saya nggak akan mundur sedikit pun karena di belakang saya ada kali. Itu. Tenang Mbah, tenang, santai. Jadi saya ngobrol baik-baik. Kalau Mbah bisa diajak baik-baik. Mbah menantang saya terima tantangannya. Saya akan melayani tantangannya. Tadi saya sudah membaca kertas atau surat di atas perjanjian, di atas materi tersebut. Saya sudah membaca. Dan di situ Mbah menantang saya dan kalau ada yang kalah, tidak ada tuntut-tuntutan. Sampean apa siap? Siap Mbah, saya dari rumah pun datang ke sini saya Wis sudah dipikir siap. iki. Udah saya udah pikir Mbah. Udah saya pikir. Nek raja kalau cokorku piye sampean lho? Aku sik ngesari sampean iki. Kalau cokro itu apa Mbah? Kalau cokorku raja kanggo mateni wong. Oh buat membunuh orang. Ya. Berarti Mbah memang benar dukun santet. Iya. Lah apa ora dukun santet nantang kowe? Oh gitu. Ya, Terus tujuannya nyantet itu untuk apa? duit. Duit. Ya, duit. Biasanya dibayar berapa? 25. 25 juta. Ya. Kalau misalkan saya bayar 30 juta tapi gak nyantet, saya mau nggak? Ora iso. 100 Aku juta, kudu ngalahne kowe. 100 juta tapi jangan nyantet saya. Mau Ora. nggak? Kenapa Aku enggak? wis kudu ngalahne sampean. Iso ning ngalahne sampean aku wis bangga. Oh berarti nafsu banget pengen mengalahkan Ya. saya. Yakin Mbah? Yakin? Bener yakin? Gak menyesal ya Mbah? Ora. Ya sudah, silakan saya terima. Ya maru ya jarum maya. Ya maran ini maya. Ya sila papalasya. Ya dayu daya. Ya maru ya jarum maya. Ya maran ini maya. Ya sila papalasya. Ya dayu daya. Piye? Tak ampuni we. Nek pengen mulai. Enggak, saya nggak akan berhenti Mbah. Toh saya juga belum mengeluarkan kekuatan saya. Kowe rasane anak bojomu. Saya tidak peduli dengan anak istri saya. Saya lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih mengutamakan dakwah.
Enak sini ya. Ya marahin ini ramai. Ya, tidak. Kuat ya Andi. Ramupan gue. Silakan. Sebelum Anda saya santet, deket aja. Silakan kalau bisa. Serang saya. Mau boleh. Ilmu saja ya ilmu Allah. Wah, percaya aku. Baru 20% yang saya keluarkan. Kalau mampu berdiri. Gimana? Hah? Kuat. Tapi aku belum bisa kalah. Biar Anda tahu rasanya santet ya. Aku gong kalah nih. Aku gong terima lagi. Tunggu dinos itu apa minggu? Sini deket sini. Tunggu dinos itu apa minggu? Aku karo ping 3 kalah karo kowe, urung nyerah. Kenapa harus saya menunggu hari Sabtu atau hari Minggu? Kenapa nggak dituntaskan malam ini? Ora. Dulu nang kono nang apa? Bentar. Tadi di perjanjian surat matre, Anda sudah berjanji apabila kalah menuruti permintaan saya. Kenapa sekarang mengingkarinya? Saya pengen Anda tobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ora, pokoke karo ping 3 aku gong kuat, gong Jawa tobat. Aku melok sampean. 3 kali, maksud Ya. 3 kali apa? Kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Ya. Aku iki bener kalah. Ini berarti 1 kali pertemuan. Ya. Tapi juga satu minggu. Berarti sampai menantang saya hari Sabtu atau hari Minggu. Ya. Dulu nang kono nang apa? Dinos apa minggu iki? Berarti sampai menantang saya hari Sabtu atau hari Minggu. Ya. Iki takoni aku kalah. Tapi duluan kok dinos apa minggu? Kenapa nggak dituntaskan malam ini? Ora. Kenapa enggak? Aku sik duwe rencana. Mulih nang aku sik. Lampunya. Padang deh. Sampai rencana sampean apa? Hari Sabtu dan hari Minggu. Didelok wae engko. Aku ora iso omong iki. Sampeyan wani ora?
Saya terima Aku pernah. tantangan Anda, saya terima. Saya tidak akan memaksa Anda untuk tobat, saya tidak memaksa. Sekarang sekali lagi dan untuk terakhir, saya ingin bertanya. Anda bersedia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Aku nak ping 3 aku. Kalau belum 3 kali pertemuan, belum mau. Urung aku. Kalau misalkan 3 kali pertemuan, sampai kalah terus, mau? Iya, siap. Bisa dipegang omongannya? Oh, iya. Kalau tidak bisa dipegang omongannya, Anda akan saya jebloskan ke penjara. Oh, iya, siap. Siap? Siap, Le. Siap. Kalau begitu, biar buat kenang-kenangan, Anda kan dukun santet. Saya akan menyatet Anda. Rasakan. Gimana rasanya santet? Enak? Sakit. Sakit, makanya jadi orang jangan suka nyakitin orang. Tapi delokan kok, Le. Aja seneng dhisik. Delok dino setu. Oke. Biasanya dukun santet itu kalau sudah kalah, saya buang ilmunya. Tapi untuk malam ini saya tidak akan membuang ilmu Anda. Tidak akan saya membuang. Saya beri kesempatan Anda, saya laki-laki. Saya seorang muslim, saya tidak gentar dengan siapapun. Kalau sudah Anda lemah ilmunya, berarti saya melawan dengan orang yang lemah. Saya tidak mau dianggap pecundang. Saya tidak mau dianggap pengecut. Iya, tak tekel omonganmu ya. Saya terima tantangan. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Busnur Samsun dengan Dukun Kliwon. Namun pada akhirnya, Busnur Samsun berhasil mengalahkannya. Ilmu pamungkasnya menghajar sang dukun, sehingga tubuhnya tumbang tak berdaya. Namun ternyata Dukun Kliwon belum hendak bertobat. Dia berkata bahwa dia masih penasaran dan ingin kembali melawan Busnur Samsun dengan ilmu barunya. Dan dia berjanji setelah kembali kalah, dia akan bertobat sesuai permintaan dari Busnur Samsun. Dan diminta sang dukun yang demikian, Busnur Samsun pun memenuhi permintaan tersebut. Busnur Samsun sangat bersyukur, walaupun Dukun Kliwon belum bisa disadarkan, dia bisa mengalahkannya. Juga bersyukur, karena Tuhan senantiasa memberikan perlindungannya. Tentunya juga berharap, video perjuangan dakwah ini bisa bermanfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca sholawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.